Sebelum kalimat itu selesai, Sarah menggesekkan pisau pengupas di atas meja dan menerbangkan pisau terlebih dahulu ke Kinan. Selama Kinan meninggal, harta keluarga Aditama masih akan diberikan kepada putrinya. Dan Vania akan lolos tanpa cedera karena dia bersedia menanggung semua kejahatan. Dengan tekad do or die, Sarah menikam Kinan dengan ganas. Gavin yang melihat ini di dalam mobil berteriak, "Kak!" Dia membuka pintu dan berlari keluar dari mobil. Kinan memang terkejut dengan serangan putus asa Sarah. Setelah nyaris lolos dari ujung tajam pisau, dia meraih pergelangan tangan Sarah dan memutarnya dengan kasar. Pisau pengupas berdenting ke lantai mengikuti teriakan Sarah. Kemudian, Kinan memberi Sarah lebih dari beberapa tamparan suara di wajahnya. Kinan menempatkan semua kekuatannya di balik setiap tamparannya. Sarah bingung dan jatuh ke lantai. Segera, dia mengalami mimisan serius yang mengotori separuh wajahnya. "Mama," Vania berteriak sekuat tenaga, "Kinan, aku akan membunuhmu." Dia meraih pisau pengupas yang jatuh ke lantai dan ingin menuju ke Kinan. Namun, dia menghentikan dirinya dengan telapak tangan tertutup di atas gagang pisau. Tidak, dia tidak bisa membunuh Kinan. Dia masih muda, masa depannya yang gemilang masih di depannya. Dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri seperti ini. Mamanya sudah berencana untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa mengecewakannya. Namun, rasa sakit merobek hatinya setelah melihat Kinan memperlakukan mamanya seperti ini. Air mata keluar dari mata Vania dan cengkeramannya pada pisau mengendur. Kinan menanyainya dengan menantang, "Mengapa kamu berhenti? Bukankah kamu dan mamamu berencana untuk membunuhku? Sekarang adalah kesempatan terbaikmu." Vania yang lemah jatuh ke lantai dan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak pernah berkomplot melawanmu. Aku tidak tahu apa-apa, sumpah." "Jadi, kamu bilang semuanya adalah rencana Sarah sendiri dan tidak ada hubungannya denganmu?" Kinan bertanya dengan sinis. "Benar, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa." Vania telah diberi naskah dan dia tahu dia harus menaatinya. Kinan menerima keadaan pengecutnya dan mengalihkan pandangannya dengan merendahkan. "Kak, apakah kamu baik-baik saja?" Gavin masuk ke kamar. Mengikuti di belakang adalah dua pengawal dan Black Tree yang ditahan. Kinan menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Aku baik-baik saja, Vin. Saatnya memanggil polisi." "Oke." Gavin segera mengeluarkan ponselnya. Pada saat itu, Black Tree tiba-tiba berjuang lepas dari dua pengawal dan menyerang Sarah. Dia mengangkat tubuhnya, wajahnya dipelintir karena marah. "Kamu wanita murahan, kamu telah mempermainkanku, gadis bodoh itu bukan putriku. Kamu penyihir yang menjijikkan, kamu telah menghancurkan hidupku, dan sekarang aku akan mengambil milikmu." Black Tree mengambil pisau pengupas dan mengarahkannya ke Sarah. Kinan menendang pisau dari tangannya. Black Tree meraung marah padanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya?" Kinan menyeringai dingin, membunuhnya memberinya jalan keluar yang mudah. Menjaganya tetap hidup untuk menderita adalah balas dendam terbaik. Black Tree menatap kosong ke arah Kinan dan tanpa sadar menggigil. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan curiga bahwa dia juga akan menghadapi nasib yang sama. Sarah merasa tersentuh oleh hawa dingin yang mengerikan. Pada saat itu, Kinan, di matanya, mengambil persona iblis, lebih jahat dari yang dia miliki atau yang bisa dia miliki. Namun, fakta bahwa Kinan menipunya tentang Black Tree yang mengetahui kebenaran yang paling menyakitinya, karena dia jatuh cinta dengan bodohnya. Polisi datang dengan cepat. Sarah dan Black Tree dibawa ke mobil polisi, sementara Vania diminta mengikuti mereka ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Ketika Kinan berjalan keluar dari villa, hari sudah hampir subuh.
Malam yang penuh peristiwa telah berlalu, tetapi itu masih belum berakhir. Gavin menggerutu sedih. Kak, meskipun Sarah dan Blacktree akan menerima keadilan, Raphael dan Vania masih ada di luar sana. Keenan melihat keluar cakrawala dan berkata dengan tenang seperti biasa, "Jangan khawatir, giliran mereka akan segera tiba. Ayo pergi, kita masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan." Memang, mereka masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Keenan perlu menyerang saat setrika masih panas. Keenan sendiri telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memastikan setiap orang dari mereka dihukum, dan dia bukan orang yang menarik kembali kata-katanya. Tidak mengherankan, Sarah secara sukarela memikul semua kesalahan. Vania bersikeras dia tidak ada hubungannya dengan percobaan pembunuhan dan, karena mereka sudah mendapat pengakuan dari Sarah, polisi tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Setelah memberikan pernyataannya, Vania ingin buru-buru pulang untuk menjemput Raphael. Hanya Raphael yang bisa menyelamatkan mamanya sekarang. Atau dia akan kehilangan segalanya. Bahkan klaimnya atas kekayaan keluarga Aditama, Vania, tiba-tiba Keenan memanggil dari belakangnya. Vania berbalik, matanya dipenuhi dengan campuran kemarahan dan ketakutan terhadap Keenan. Akhirnya, dia mengetahui bahwa Keenan bukanlah seseorang yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Keenan menatapnya dengan dingin, tetapi kata-katanya mengejutkan Vania. "Karena kita pernah bersaudara, aku bersedia memberimu nasihat. Ini satu-satunya jalan keluarmu sekarang, jadi kamu mau mendengarnya atau tidak?" "Kamu akan sangat baik," Vania mencibir. Tentu saja, keraguan memasuki hati Vania. Trik macam apa yang dimainkan Keenan? Namun, pengemis tidak bisa menjadi pemilih. Dia bersedia menerima saran siapapun saat itu. "Saran apa?" "Sederhana saja. Kembalilah ke sana untuk menyerah dan menerima hukumanmu," kata Keenan dengan jelas. "Wanita murahan, itu hanya mimpi," Vania mengutuk dengan marah. Dia seharusnya tahu bahwa Keenan tidak bisa memberinya nasihat yang baik. Keenan ingin dia turun dengan kapal yang tenggelam. Dalam mimpinya, "Keenan, jangan terlalu senang. Ini belum berakhir." Vania berbalik untuk pergi. Dia kemudian bersumpah untuk membuat Keenan membayar bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya. Saat itu, satu-satunya kartu yang bisa dia mainkan adalah Raphael. Bagaimanapun, mereka sudah menikah dan memiliki musuh yang sama. Vania percaya Raphael akan membantunya menghadapi Keenan. Vania pergi dengan sangat marah. Gavin berkata dengan cemas, "Kak, Vania sepertinya dia siap mati bersama kita." "Apakah kamu sengaja memprovokasi dia barusan?" "Aku tidak melakukannya." "Maksudmu nasihatmu tulus?" "Ya, sayangnya, dia memilih nasib yang lebih buruk daripada hukuman itu." "Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, Kak?" Gavin menggaruk kepalanya. Namun, dia sudah terbiasa dengan cara samar kakaknya berbicara. Saat Vania melangkah ke rumahnya, dia tahu ada yang tidak beres. Villa yang luas itu tenang seperti kuburan. Biasanya, 4 atau 5 pembantu rumah tangga akan sibuk di sekitar rumah, tetapi sekarang bahkan tidak ada satupun dari mereka. Pintu ruang tamu terbuka lebar, tetapi Vania ragu-ragu untuk masuk karena itu memberinya perasaan bahwa itu adalah pintu masuk ke sarang monster. Bagaimanapun, dia menguatkan dirinya dan berjalan masuk. Dia melihat Raphael duduk di counter bar. Dia telah membuka tutup botol anggur dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Suara cairan mengalir memenuhi telinga Vania. Raphael memutar-mutar gelas di tangannya dengan santai seperti dia tidak khawatir di dunia ini. Vania menghela nafas lega melihat suasana santai Raphael. "Sayang, kenapa kamu sendirian di rumah? Di mana para pembantu?" Vania bergerak maju dan bertanya dengan lembut. Raphael berbalik untuk menatapnya dan mengajukan pertanyaannya sendiri,
Dari mana saja kamu? Aku tinggal di rumah mamaku. Bukankah kamu memintaku untuk mencari solusi untuk menangani Kinan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.